Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini untuk tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga untuk ilmu tajwidnya bisa langsung dipahami dengan mudah. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran supaya dapat memperbaiki dan dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya semoga bisa menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di dalam video ini juga kami telah mencantumkan ya beberapa produk seperti buku-buku tajwid. Jadi bagi yang belum punya buku tajwid minimal adalah di rumah satu buku tajwid seperti itu. Nah, supaya nanti ketika kita sudah belajar tajwid lupa bisa langsung buka bukunya untuk mengingat kembali seperti itu. Selanjutnya juga ada Al-Quran yang telah kami cantumkan dalam video ini untuk produknya ya. Yang kami pikir Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk latihan di rumah melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi ada Al-Quran yang di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya, bahkan ada 2 tulisan Latinnya. Jadi nanti ketika kita baca Al-Quran, kita kan baca dulu tulisan Arabnya. Ketika kita menemukan kendala yang membuat kita tidak lancar dalam membaca tulisan Arabnya, baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya. Nah, dengan kita latihan semacam itu insya Allah akan mempercepat supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Qurannya. Jadi untuk produknya telah kami cantumkan di dalam video ini ya, silahkan dilihat-lihat, mana tahu berminat ya monggo untuk langsung dibeli seperti itu. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran supaya dapat dengan mudah dalam memperbaiki dan juga dalam melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-47. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-47 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Jadi di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Jadi kita belajarnya pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting targetnya itu semoga bisa langsung dipahami tajwidnya. Karena ketika kita sudah memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-47 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini.
Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Sekarang mari sama-sama kita uraikan, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Apa saja huruf-huruf mad tabi'i itu? Pertama, rumus 1 warna hitam, yakni huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Huruf mad yang kedua, rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Rumus 3 yang warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Kemudian di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi penulisan huruf madnya itu ada, ditulis dia tampak begitu. Kemudian nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda-tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Namun huruf madnya itu dikira-kirakan diganti dalam bentuk tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Hanya saja kalau yang warna-warna biru huruf madnya itu dikira-kirakan. Loh kok dikira-kirakan? Apakah tidak salah perkiraan? Tentu saja tidak akan mungkin salah dalam perkiraan. Karena perkiraan di sana kan dikasih tanda, ada tandanya seperti itu, tidak sembarangan, ada aturannya begitu. Sedangkan ko ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam, di situ kan di rumus 3 warna hitam ada alif. Sebelum alif ada huruf yang ada harokat fathah ya, tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah tadi. Jadi jika kita pahami dari awal, maka cara kita memahami rumus 3 warna hitam yakni kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita bertemu dengan huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan Al-Quran di sini yang kita temui seperti ini. Ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Nah, ini alif. Untuk di sini yang kita temui alifnya itu disambung dengan huruf qaf. Tapi nanti ada huruf alif yang tidak disambung juga begitu. Nah, di sini yang kita temui huruf alifnya itu disambung. Di sini ada alif. Kalau baca Al-Quran bertemu alif, ada alif. Jika sebelum alif berarti sebelah sini nih.
Nah, sebelah kanan daripada alif ini alif, sebelah kanan sebelah sini nih ya. Ada alif, sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah nih, baris satu miring nih, tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingganya ko kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Kemudian qala kadza, za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru. Sudah diperhatikan ya, rumus 3 yang warna biru sudah diperhatikan. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran kita bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah kan dia bentuknya miring seperti ini ya, baris miring. Tapi kalau harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, harokat fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga za dibaca panjang. Za dibaca panjang mad tabi'i. Tadi kan kami katakan tuh, rumus yang warna biru-biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Jadi rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Hanya saja huruf madnya itu dia dikira-kirakan. Di sini kan mad tabi'i ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Maka kalau kita menjumpai mad tabi'i yang memiliki tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah. Dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf dzal, karena huruf dzal ini yang dibaca panjang seperti itu. Jadi dikira-kirakan dimasukkan ke rumus yang warna hitam itu. Nah, seperti itu. Yang terpenting kita sudah tahu dulu kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Za dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qala kadzalikillah. Di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita bertemu dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah, kalau sebelum berarti yang berposisi sebelah kanan. Sebelah kanan kita mana? Sebelah sini. Nah, jangan sebelah sini, tapi sebelah sini. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada ini nih, ada baris kasroh nih ya, harokat kasroh ini, tanda baca kasroh baris miring nih. Nah, jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat kasroh ya, ada baris kasroh, maka lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya tuh, ini huruf yang di tengahnya nih, huruf lamnya lafaz Allah ini kita baca tipis, kita baca tarkik. Sehingganya ini kita baca likillah. Jangan dibaca likillah, jangan, tapi dibaca likillah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam di sini nih. Kita lihat media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba sekarang kita perhatikan huruf lam. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan? Nah, perhatikan tuh media gambarnya. Termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiah kan? Nah, iya kan? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam yang ini nih. Huruf lam ini huruf syamsiah, maka ini huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka ini hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Jadi huruf lamnya itu lam syamsiah, idghamnya itu idgham syamsi. Maksudnya dibaca idgham itu dia di sini nggak dibaca. Jadi nggak dibaca karena nggak ada tanda bacanya. Jadi cara membacanya itu dari ki ini, dari ki langsung masuk ke huruf syamsiah, yakni huruf lam yang ini nih. Qala kadzalikillah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang.
Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena pasti sudah tahu Bapak Ibu tanda panjangnya apa, kenapa kok lafaz Allah dibaca panjang. Karena di atas lafaz Allah ada tanda nih. Harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Berarti di sini dapat kita kira-kirakan seperti rumus 3 yang warna hitam. Maka di sini ada alif yang sebelumnya harokat fathah dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam karena huruf lam yang dibaca panjang seperti itu. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma dibaca panjang. Untuk di sini media gambar juga tidak kami tampilkan lagi. Karena pasti Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok ma dibaca panjang, tanda panjangnya apa begitu. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sama dengan ini penjelasannya nih. Kalau di media gambar itu di rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Ma yasha. Kemudian di sini sya, di sini terjadi 2 hukum mad wajib mutasil dengan mad arid li sukun. Sya ini tapi pada awalnya hukum itu mad tabi'i, pada awalnya. Nah, kemudian dia berubah nanti. Bisa menjadi mad wajib, menjadi mad arid li sukun gitu. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Sya ini dibaca panjang, di sini hukumnya mad wajib mutasil. Mengapa begitu? Karena di sini ada mad tabi'i. Pertama di sini pada awalnya kan tadi kami katakan pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'inya itu yang mana? Yang mana mad tabi'inya gitu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu nih mad tabi'inya yang mana. Media gambar tidak kami tampilkan lagi. Sesuai dengan rumus 3 warna hitam masih penjelasannya itu. Karena di sini mad tabi'inya itu yang ini nih. Alif nih. Ada alif, sebelumnya ada ini nih, ada harokat fathah, tanda baca fathah. Sehingga sya dibaca panjang, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah. Tapi dalam satu kalimat, ya, dalam satu kata. Maka mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, ya, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimal panjangnya itu 4 harokat. Itu paling pendeknya 4 harokat. Nggak boleh dibaca dengan 2 harokat, dia nggak boleh. 4 harokat sampai dengan 5 harokat. Tetapi di sini mad wajibnya itu dia kita sukunkan di sini. Kita berhenti di huruf hamzah, kita sukunkan. Maka di sini boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Nah, kemudian di sisi lain kalau kita lihat dari segi sebab, ini juga bisa dikatakan dengan mad arid li sukun, karena sya mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, yakni huruf hamzah, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun begitu. Tapi mad arid li sukun di sini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Karena selain mad arid li sukun, dia ini juga mad wajib seperti itu. Nah, jadi di sini boleh dibaca 4, 5 sampai dengan 6 harokat begitu. Yang paling penting bagi kita itu yakni kita mengetahui tanda panjangnya begitu, kadar panjangnya. Jadi ini kalau misalkan tadi ya, kita tadi misalnya baca Al-Qur'an itu ya. Jika mad arid li sukun tadi itu kita baca dengan panjang 6 harokat, maka sya di sini kita panjangkan juga 6 harokat dia seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tadi mad arid li sukun kita baca dengan 2 harokat, misalnya panjangnya mad arid li sukunnya, maka di sya ini kita baca minimalnya 4 harokat. Nah, nggak boleh dibaca dengan 2 harokat, nggak boleh. Jadi kalau misalkan mad arid li sukun kita baca tadi panjangnya 6 harokat, pada saat kita akan membaca Al-Qur'an, maka di sya ini juga kita panjangkan 6 harokat begitu. Kalau misalkan 2 harokat mad arid li sukunnya, maka di sini dibaca minimalnya 4 harokat. Nah, nggak boleh dibaca dengan 2 harokat. Nah, karena di sini mad arid li sukunnya itu
terjadinya pada mad wajib. Jadi harus tetap mengikuti kaidahnya mad wajib seperti itu. Minimalnya dibaca dengan 4 harokat ya, begitu. Kemudian di sini yasha. Kita berwakaf kan di huruf hamzah. Ini jangan kita baca yasha'u baru berhenti. Yasha'u baru berhenti berwakaf, jangan. Tapi kita baca yasha. Huruf hamzahnya itu kita sukunkan. Huruf hamzahnya itu kita matikan. Mengapa begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf. Kita itu berhenti begitu. Di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an berhenti di huruf hamzah. Untuk di sini huruf hamzah tidak dibaca panjang. Karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan, seperti itu. Sehingga ini kita baca yasha. Kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an berhenti di huruf hamzah yang disukunkan, berwakaf di huruf hamzah yang disukunkan, kemudian sebelum huruf hamzah ini di sini ada huruf mad. Ini kan huruf mad nih, ada alif sebelumnya harokat fathah nih, huruf mad tabi'i tadi kan. Maka huruf hamzah ini kita kasih naber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Yasha. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berhenti dulu kita. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Tapi kalau misalkan saya tidak mau berwakaf nih karena napas saya sampai gitu, nggak mau berwakaf, kita wasolkan saja gitu. Apakah boleh? Boleh saja. Tetap boleh, tapi di sini maknanya itu berwakaf lebih utama. Maka kita ambillah yang lebih utama gitu. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu ya, ambil napas gitu. Baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha.